Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Yuda Putri dari kelas MN25B kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari bab 6, yaitu uji asumsi klasik dari penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Jam Operasional dan Lama Berjualan terhadap Penjualan Harian Stand ST2 di Karawang. Pada penelitian ini menggunakan 30 data dengan variabel bebas lama berjualan X1 dan jam operasional X2, serta variabel terikat penjualan harian Y. Pada bab 6 ini dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji asumsi multikolinearitas, uji asumsi autokorelasi, dan uji asumsi heteroskedastisitas. Pertama adalah uji normalitas. Uji ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada SPSS untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan normal jika nilai P lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian diperoleh nilai P sebesar 0,002. Karena nilai P sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji linearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear. Hubungan antar variabel dikatakan linear jika nilai P lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian diperoleh nilai P sebesar 0,065. Karena nilai P sebesar 0,065 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lama berjualan dan jam operasional terhadap penjualan harian bersifat linear. Jadi, data telah memenuhi asumsi linearitas. Selanjutnya adalah uji asumsi multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas. Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari hasil pengujian diperoleh nilai toleransi sebesar 0,433 dan nilai VIF sebesar 2,309. Karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada mode regresi. Selanjutnya adalah uji asumsi autokorelasi. Uji ini dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,012. Berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai DL sebesar 1,2837 dan nilai DU sebesar 1,5666. Pada pengujian pertama diperoleh hasil 2,012 lebih besar dari 1,2837. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dinyatakan terdapat autokorelasi positif. Selanjutnya dilakukan perhitungan 4 dikurangi DW, yaitu 4 dikurangi 2,012 sama dengan 1,988. Pada pengujian kedua diperoleh hasil 1,988 lebih besar dari 1,5666, sehingga tidak terdapat autokorelasi negatif. Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang terdapat pada laporan, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Jadi data yang digunakan sudah baik dan layak digunakan dalam penelitian. Terakhir adalah uji asumsi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada mode regresi. Data dikatakan mengalami heteroskedastisitas jika p-value lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian diperoleh p-value variabel Y sebesar 0,469, variabel X1 sebesar 0,000, dan variabel X2 sebesar 0,425. Karena p-value variabel Y sebesar 0,469 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, p-value variabel X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga terjadi heteroskedastisitas pada variabel X1 atau lama berjualan. Sedangkan p-value variabel X2 sebesar 0,425 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel X2 atau jam operasional.
Jadi dapat disimpulkan bahwa masih terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel X1 atau lama berjualan. Demikian hasil uji asumsi klasik yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Dwi Arianti. Saya akan mempresentasikan praktikum keempat, bab 3 mengenai uji T dependen dan uji T independen. Yang pertama ada uji T dependen. Sebelum mengelola data menggunakan aplikasi SPSS, diperlukan data mentahannya atau data awalnya. Nah, data yang saya punya ini merupakan data yang sesuai dengan tabel yang ada di template praktikum keempat bab 3. Data yang saya miliki berupa data pretest sebelum pelatihan dan data post-test setelah pelatihan, sejumlah 30 orang peserta pelatihan. Semua angka depannya digantikan dengan angka 0 sesuai dengan NIM terakhir saya. Setelah semuanya digantikan, maka lanjut lagi ke aplikasi SPSS sehingga dapat menghasilkan sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Hasil output SPSS pertama yang akan muncul berupa uji normalitas. Uji normalitas yang saya miliki, signya pretest sejumlah 0,075, post-testnya berupa 0,000. Maka kesimpulan yang saya dapatkan, sig pretest saya sebesar 0,075 lebih besar dari 0,05. Lalu post-test sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan skor pretest berdistribusi normal, sedangkan skor post-test tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, uji Poirot t-test tidak terpenuhi, karena untuk memenuhi syaratnya itu harus dua-dua datanya berdistribusi normal. Karena data yang saya punya satunya tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji Wilcoxon-Signet Rank Test. Lalu selanjutnya ada hasil uji Wilcoxon-Signet Rank Test. Ini merupakan output yang saya punya di aplikasi SPSS. Dapat kita lihat bahwa hasil kesimpulannya negatif rank atau selisih negatif antara hasil pretest dan post-test nilainya adalah 0, baik itu pada nilai N, min rank, maupun sum of rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan dari skor pretest ke skor post-test. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pada positive ranks atau selisih positif. Antara hasil pretest dan post-test terdapat 29 data positif atau N. Artinya 29 responden mengalami peningkatan nilai dari pretest ke post-test. Min rank atau retara peningkatan tersebut sebesar 15,00. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks sebesar 435,00. Yang terakhir, TIS adalah kesamaan nilai pretest dan post-test. Nilai TIS adalah 1, artinya terdapat satu responden yang memiliki nilai yang sama antara pretest dan post-test. Selanjutnya, uji T independen. Data yang dimiliki berupa data penjualan harian ST di Karawang pada kelompok lama berjualan rendah dan lama berjualan tinggi sebanyak 30 responden. Maksud dari lama berjualan rendah dan lama berjualan tinggi adalah lama berjualan rendah itu kurang dari 12 bulan dan lama berjualan tinggi itu lebih dari 12 bulan sesuai dengan data kelompok yang sudah kami kerjakan praktikum sebelumnya. Ini merupakan data yang kami miliki. Lama berjualan rendah kurang dari 12 bulan ada 8 responden. Lalu, kelompok lama berjualan tinggi lebih dari 12 bulan ada 22 responden. Maka lebih banyak yang lama berjualan tinggi. Selanjutnya, mengolah data menggunakan aplikasi SPSS yang akan saya jelaskan hasilnya sebagai berikut. Hasil output yang pertama ada hasil uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf. Signya lama berjualan rendah itu 0,575, lama berjualan tinggi 0,000.
Maka dapat disimpulkan, berdasarkan output Sapir-Whorf test, diperoleh nilai SIG kelompok lama berjualan rendah sebesar 0,575. Dan nilai SIG kelompok lama berjualan tinggi sebesar 0,000. Karena nilai SIG kelompok lama berjualan rendah lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan nilai SIG kelompok lama berjualan tinggi lebih kecil dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, syarat untuk melakukan uji independent t-test tidak terpenuhi, karena untuk mengikuti syaratnya, dua data tersebut harus berdistribusi normal. Karena data yang saya miliki salah satunya tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji Mann-Whitney. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney. Mann-Whitney U skorsnya 3,000. Selanjutnya ada Wilcoxon W, skorsnya 39,000. Selanjutnya ada Z, skorsnya minus 4019. Selanjutnya ada Adim SIG 2 Tailet, skorsnya 0,000. Selanjutnya ada Excite SIG pangkat 2 1 Tailet SIG, skorsnya 0,000. Kesimpulan, dilihat dari output tes statistik, maka nilai asim SIG 2 Tailet sebesar 0,000 kurang dari nilai probabilitas 0,05, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan penjualan harian antara kelompok lama berjualan rendah dan kelompok lama berjualan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lama berjualan terhadap penjualan harian stand es teh di Karawang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan tentang uji ANOVA atau uji F pada bab 4. Pertama yaitu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini pada jalan ronggo dapat dinilai 0,086 dan di jalan peruri itu 0,265 karena nilainya lebih dari 0,05. Data keduanya normal, sedangkan jalan Banten nilainya 0,037. Jadi tidak normal. Setelah itu, data tetap dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Lalu ada rata-rata penjualan. Nah, kalau dilihat dari rata-ratanya, penjualan paling tinggi di jalan Ronggo yaitu 99 cup dan jalan Peruri rata-ratanya itu 51,9 cup dan jalan Banten 50,8 cup. Jadi secara umum jalan Ronggo memiliki penjualan yang paling tinggi. Nah, lalu di slide selanjutnya itu ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini digunakan untuk melihat apakah data dari setiap lokasi memiliki variasi yang sama. Hasilnya menunjukkan data antar lokasi homogen atau sama sehingga bisa dilanjutkan ke uji ANOVA. Nah, selanjutnya itu ada hasil uji F atau ANOVA. Pada uji ANOVA ini didapat nilai signifikan sebesar 0,059 karena lebih besar dari 0,05. Nah, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan tingkatan penjualan yang signifikan antara jalan Ronggo dan jalan Peruri dan jalan Banten. Nah, meskipun rata-rata penjualan jalan Ronggo lebih tinggi dibanding dua lokasi lainnya, berdasarkan uji ANOVA, perbedaan tersebut tidak signifikan. Jadi lokasi stand belum terbukti memberikan perbedaan penjualan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devatiana Leshipa yang akan memaparkan materi analisis regresi linier sederhana dengan judul Pengaruh Jam Operasional terhadap Peningkatan Penjualan di Kabupaten Karawang pada Mei 2026. Oke, setelah menentukan data, lalu kita mulai menginput data di SPSS jam operasional pada variabel X dan peningkatan pada variabel Y.
Yang pertama itu ada persamaan regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX berdasarkan hasil output, maka hasil linear sederhana yaitu Y sama dengan minus 42,386 plus 13,760X. Yang kedua itu ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesa penelitian HO jam operasional tidak berpengaruh pada peningkatan penjualan, sedangkan HA jam operasional berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi berpengaruh atau tidak. Maka uji hipotesis akan dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Membandingkan nilai sigma p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sigma berpengaruh jika signifikan sigma kurang dari 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikan atau sigma lebih dari 0,05. Hasil dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai signifikan sigma sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Maka 0,01 kurang dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan jika jam operasional berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penjualan. Maka dari itu, perubahan ataupun penambahan jam operasional bisa mempengaruhi peningkatan penjualan pada objek penelitian. Selanjutnya adalah B. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Cara mencari tabel T adalah kita mencari angka dB-nya terlebih dahulu dengan rumus dB/N dikurangi 2. Nah, ini tuh kan keseluruhan data. Keseluruhan datanya kan 30. Jadi 30 dikurangi 2 sama 28 dan nilai A 0,05, maka didapatkan dari T tabel yaitu 2,04841. Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 3,855 dan nilai T tabel sebesar 2,048. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi jam operasional berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Artinya, semakin lama jam operasional, maka penjualan cenderung semakin meningkat. Yang ketiga ada analisis koefisien korelasi. Arah korelasi atau hubungan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Negatif jika X naik maka Y naik. Jika X turun maka Y turun. Bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain maka X naik, Y naik. Hasil dan kesimpulannya berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,589. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif sedang antara variabel jam operasional dan variabel dependen. Artinya, peningkatan jam operasional cenderung diikuti oleh peningkatan variabel dependen. Nomor 4, analisis koefisien determinasi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R. Hasil dan kesimpulannya adalah R pangkat 2 sama dengan 0,347 atau 34,7%. 100 dikurangi 34,7 sama dengan 65,3%. Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R square R pangkat 2 sebesar R,347 atau 34,7%. Hal ini menunjukkan bahwa jam operasional mempengaruhi peningkatan penjualan sebesar 34,7%, sedangkan 65,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinai Putri Anantria. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 data analisis regresi linear berganda. Pertama yang harus dilakukan adalah menginput semua data dari hasil observasi kemarin ke dalam SPSS. Kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama ada X1 yaitu lama berjualan, yang kedua ada X2 yaitu jam operasional, yang ketiga ada Y yaitu penjualan harian. Baik, yang pertama ada persamaan linear berganda, di mana Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2, dan seterusnya. Disesuaikan dengan jumlah data yang ada.
berdasarkan output yang kami dapatkan, di mana A adalah konstan, yaitu 6,909, plus B1, di mana B1 adalah lama berjualan, yaitu 2,812x1, dan B2, di mana B2 adalah jam operasional, yaitu min 1,241x2. Nilai konstanta sebesar 6,909 adalah nilai awal sebelum dipengaruhi oleh lama berjualan dan jam operasional. Lama berjualan memiliki nilai koefisien 2,812 yang memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penjualan ST di Karawang. Sedangkan jam operasional memiliki koefisien min 1,241 yang berarti mempunyai pengaruh negatif terhadap penjualan ST di Karawang. Yang selanjutnya ada uji hipotesis terhadap analisis linear berganda. Di sini membandingkan signifikansi p-value dengan alfa 0,05 dengan kriteria berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05. Hasil yang didapatkan pada signifikansi lama berjualan adalah 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan jika HO ditolak dan HA diterima. Karena itu, maka lama berjualan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Sedangkan hasil yang didapatkan dari signifikansi jam operasional yaitu 0,647 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Demikian dapat diketahui bahwa jam operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penjualan. Yang selanjutnya adalah membandingkan T-hitung dan T-tabel. Kriteria berpengaruh jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, dan tidak berpengaruh jika nilai T-hitung lebih kecil dari T-tabel. Hasil yang didapatkan dari lama berjualan yaitu 7,379. Karena nilai tersebut lebih kecil, maka dapat disimpulkan jika HA diterima dan HO ditolak. Oleh karena itu, maka lama berjualan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Hasil yang didapatkan dari lama berjualan yaitu 7,379 yang mana lebih besar dari 2,048. Sedangkan hasil yang kami dapatkan dari jam operasional yaitu minus 0,425 yang mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,248, maka dapat disimpulkan jika HO diterima dan HA ditolak. Dan itu artinya jam operasional tidak berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Yang membandingkan nilai p-value dengan alfa 0,0. Kriterianya berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa 0,0. Hasil yang kami dapatkan berpengaruh karena signifikansinya adalah 0,00 yang mana itu lebih kecil daripada alfa 0, jam operasional dan lama berjualan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Lalu yang selanjutnya adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Kriterianya berpengaruh jika F hitung lebih besar sama dengan dari F tabel dan tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Hasil yang kami dapatkan berpengaruh karena nilai F hitung adalah 48,830 yang mana lebih besar dari F tabelnya yaitu 4,20. Maka HO ditolak dan HA diterima karena jam operasional dan lama berjualannya sama-sama berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Dapatkan dari analisis korelasi simultan adalah nilai R sama dengan 0,885 menunjukkan lama berjualan dan jam operasional memiliki hubungan positif sangat kuat terhadap peningkatan penjualan dan memiliki nilai R square yaitu 0,783 yang berarti kedua variabel memiliki kejelasan sebesar 78,3% terhadap variabel penjualan harian. Sedangkan sisanya yaitu 21,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Analisis korelasi parsial kami mendapatkan hasil nilai R adalah 0,884. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan memiliki nilai R square yaitu 0,782 yang berarti lama berjualan memiliki kejelasan sebesar 78,2%. Sisanya 21,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai R pada jam operasional didapat adalah 0,589 yang memiliki hubungan yang sedang. Nilai R square-nya adalah 0,347 yang berarti jam operasional mampu menjelaskan secara sebanyak 34,7%. Sedangkan sisanya yaitu 65,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang terakhir adalah analisis korelasi determinasi. Yang kami dapatkan hasilnya adalah R kuadrat sama dengan 0,783 atau 78,3%.
maka 100% dikurangi 78,3% adalah 21,7%. Hal ini menunjukkan bahwa jam operasional dan lama berjualan dapat memengaruhi peningkatan penjualan sebesar 78,3%. Sisanya 21,7% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti pada penelitian.